Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah mekanika tanah. Setelah di bulan yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita mengikuti kuliah mekanika tanah 1, sekarang adalah mekanika tanah 2, merupakan kelanjutan dari apa yang kalian sudah dapatkan di mekanika tanah 1. Perlu diketahui ada beberapa aturan yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah tugas sebesar 25%, absensi 10%, UTS 30% dan UAS 35%. Langsung saja kita materi yang pertama adalah rembesan air dalam tanah. Perlu kita tahu bahwa air tanah itu adalah groundwater. Dalam bahasa Inggris air tanah itu adalah groundwater. Kita sering tahu mungkin di rumah kita ada sumur bor, baik yang sumur bor yang sifatnya langsung kita timba atau memakai pompa untuk mengangkat air dari bawah, dari dalam tanah untuk ke permukaan. Air tanah atau groundwater adalah air yang berada di bawah muka tanah. Di sini kita bisa lihat ini adalah posisi daripada air tanah, jadi air yang posisinya ada di bawah tanah. Bagaimana air itu didapatkan? Air dapatkan itu bisa melalui dari air hujan. Jadi air hujan masuk ke dalam tanah, namanya masuk ke dalam tanah adalah infiltrasi. Kalau mengalir di atas permukaan tanah namanya overland flow. Kemudian ada yang terus mengalir menuju sungai atau menuju laut, pantai, dan ada juga yang masuk ke dalam tanah berupa menjadi groundwater, dan juga di dalam tanah ada aliran yang di bawah permukaan tanah atau base flow. Masuknya air dalam tanah juga bisa melalui dari steam flow. Nah, ini steam flow, dia akan air yang hujan terserap oleh akar-akar daun, kemudian mengalir lewat steam flow, airnya terserap. Jadi mengapa fungsi tanaman itu selain untuk menyerap air juga menjaga agar tanah itu tidak longsor, dan juga sebagai tempat serapan air untuk menyimpan air di dalam tanah. Di sini ada interception loss, kehilangan nitrogen pada tumbuhan karena menguap. Jadi setelah hujan dia akan juga menguap, dan transpirasi, hilangnya sisa air dalam bentuk uap dari jaringan tubuh melalui stomata. Nah, ini evaporasi adalah penguapan, precipitation adalah hujan. Ini merupakan suatu siklus hidrologi. Kemudian ada lapisan yang mengandung air atau kita sebut sebagai aquifer. Aquifer adalah lapisan tembus air di dalam tanah di mana air tanah dapat mengalir. Jadi ini adalah aquifer. Jadi misalkan ada suatu tanah, kemudian kita melakukan suatu pengeboran, manakah pada kondisi tertentu kita akan menemukan air jika di dalam tanah tersebut ada aliran air. Jadi untuk misalkan di Kabupaten Sumeneb, untuk di daerah perkotaan sangat mudah sekali kita akan menemukan air jika kita melakukan pengeboran, tapi di kondisi daerah yang rawan air maka kita akan susah. Nah, aquifer ini merupakan tempat penyimpanan air di dalam tanah. Kemudian ada jenis aquifer. Jenis aquifer ada aquifer tertekan, ada aquifer bebas, dan aquifer menggantung. Nah, ini jenis aquifer tertekan di A, di mana dia tertekan karena adanya suatu confining layer atau lapisan tanah kedap air yang dimana di sini terlindung oleh bebatuan. Ini juga ada bebatuan, dan pada kondisi tertentu pada saat kita melakukan pengeboran atau pada tertentu itu akan air yang keluar langsung
namanya artesian well atau sumur artesis. Kemudian pada kondisi tertentu juga ada flowing well. Ini juga akan keluar air dari dalam tanah. Ini sumur, bisa berubah sumur. Nah ini, kemudian ini ada garis potensial. Jadi ini garis potensial, garis tekanan yang dimungkinkan air bisa keluar karena faktor tekanan beda elevasi. Jadi ini kalau confinement aquifer ini sangat bagus sekali untuk digunakan untuk kebutuhan air karena bersih, karena terlindung oleh adanya confining layer. Kemudian ada namanya lagi unconfined aquifer, di mana unconfined aquifer ini air diperoleh dari air hujan masuk ke dalam tanah. Ini langsung terserap, dan pada kondisi tertentu di musim kemarau air ini akan menyusut dan bisa hilang pada sumur-sumur tertentu. Ini kemudian yang terakhir adalah persit aquifer atau aquifer menggantung. Ini biasanya ada di daerah pegunungan, di mana pada tebing-tebing dari pegunungan ini bisa mengeluarkan air. Jadi ini namanya spring. Jadi air yang keluar dari dinding tembok pegunungan atau tebing ini namanya spring, dan dia akan mengumpul di sini pada dinding. Kemudian ini ada lapisan yang melindungi supaya dia tidak turun, dan dia biasanya keluar di dinding-dinding di area pegunungan. Ini salah satu contoh air artesis yang biasanya terjadi di kondisi confined aquifer. Nah ini, pada ketinggian muka air ini terhalang, jika dia posisinya ada di bawah, jika kita membuat lubang, dia akan mengeluarkan air sendiri ke atas tanpa adanya pemompaan. Dan kemudian pada saat kita menggali sumur di sini, maka dia harus dipompa karena posisinya di sini. Lah, di posisi di sini adalah yang unconfined, yang tidak tertekan. Tapi kalau kita membuat suatu lubang bor di sini, kita akan menemukan namanya sumur yang masuk ke dalam confined aquifer. Oke, kita nanti lanjut ke tugas membuat makalah dalam bentuk file. Jadi ini bisa dibaca adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya.